Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Raden Setiawan, kelas 1C Manajemen, NPM 12/10/20 718. Saya di sini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pengantar manajemen. Dan saya ingin menjawab pertanyaan soal yang saya pilih, yaitu nomor 3. Nah, pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya ya. Nomor 3 soalnya itu manajer memiliki peran penting pada perusahaan. Maju mundurnya perusahaan tergantung dari usaha manajer. Manajer harus bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya. Apabila top manajer pasti berbeda dengan middle manager kan. Begitupun middle manager tak akan sama dengan lower manager. Pertanyaannya yaitu A. Jelaskan peran manajer dalam manajemen. Yang B yaitu jelaskan manajer yang baik dan profesionalisme. Pertama-tama saya akan menjawab bagian A terlebih dahulu, yaitu A. Jelaskan peran manajer dalam manajemen. Jawabannya yaitu seorang manajer di perusahaan mempunyai peran yang cukup beragam, dari menangani karyawan hingga mengurusi pekerjaan. Dengan kata lain, peran manajer itu adalah mengolah segala hal di dalam divisi atau departemen yang ia pimpin. Di antaranya yaitu sebagai mediator dan penghubung komunikasi. Nah, seorang manajer perlu memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi dan sangat baik agar dapat berperan menjadi penghubung komunikasi antar karyawan dan perusahaan. Sangat sulit bagi seorang CEO berbicara langsung tentang kebijakan perusahaan kepada setiap karyawannya. Nah, sehingga dibutuhkanlah peran manajer sebagai jembatan komunikasi. Begitupun sebaliknya, apa yang menjadi kepentingan karyawan juga bisa disampaikan ke pucuk pimpinan organisasi lewat manajer. Selanjutnya itu mengambil keputusan. Manajer adalah penanggung jawab sebuah divisi sekaligus pengambil keputusan utama dengan berdasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan kompetensi. Sebagai manajer mempunyai gaya berbeda-beda dalam mengambil keputusan. Ada yang berdasarkan naluri karena pengalaman yang bertahun-tahun, dan juga ada pula yang harus berdasarkan data. Selanjutnya itu memecah masalah. Seorang manajer juga menjadi pemecah masalah yang terjadi di dalam divisi yang ia pimpin, dari masalah yang menyangkut proses kerja hingga konflik antar anggota tim. Nah, sales manager dituntut untuk menguasai cara memecahkan masalah penjualan yang berhenti di bawah kuota. Sementara seorang marketing manager itu perlu tahu bagaimana sih memecahkan masalah terkait merek produk yang merosot di mata konsumen. Selanjutnya itu membangun tim yang produktif. Nah, selain kompensasi, sikap dan kepribadian, manajer juga mempengaruhi kepuasan karyawan loh. Sedangkan kepuasan karyawan itu merupakan kunci produktivitas perusahaan. Untuk itulah dalam membangun tim yang produktif dibutuhkan manajer yang dapat memberi kepuasan pada anggota timnya. Dan selanjutnya saya akan menjawab bagian B. Jawabannya yaitu apa itu manajer profesional? Menurut kamus KBBI, seorang pemimpin yang baik mengemban tugas besar agar organisasi bisa terus berkembang, yaitu adalah manajer profesional. Di antara tugas manajer profesional adalah membangun perencanaan kerja, melakukan perorganisasian, memimpin orang-orang yang dalam organisasi adalah dalam perusahaan, serta melakukan pengendalian agar tidak terjadi penyimpangan dalam organisasi tersebut. Ciri-ciri manajer yang baik dan profesional yaitu satu, memiliki integritas dan kejujuran. Banyaklah pemimpin yang baik di depannya saja. Pemimpin yang memiliki prinsip dan berpikir ataupun dalam bersikap integrasi juga dapat dimaknai sebagai kondisi yang utuh yang mampu mengayomi, terutama ketika pemimpin di depan sang owner, di belakangnya mungkin sangat menakutkan atau horor. Kedua yaitu bertanggung jawab. Menjadi seorang manajer itu juga bukan hal yang mudah loh. Membaca buku untuk manajer pun tidak menjamin langsung menjadi seorang pemimpin atau manajer. Berbicara jiwa kepemimpinan,
itu dengan membaca saja, tetapi juga dilatih dan juga dipraktikkan. Seorang manajer mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk menetapkan standar yang tinggi juga. Nah, di sini seorang manajer juga dituntut untuk bisa menyampaikan ke staf dengan tepat agar tidak terjadi gesekan pemahaman. Ketiga itu disiplin, menjadi syarat yang wajib dimiliki oleh seorang manajer. Biasanya manajer karbitan yang haus akan jabatannya saja tanpa diimbangi dengan kualitas diri. Ini tipe-tipe manajer yang suka membanggakan diri dan suka memerintah seenaknya. Nah, tipe pemimpin yang paling banyak digunjing atau digosipkan karyawannya di belakang. Keempat itu memiliki interpersonal yang tinggi. Jadi maksudnya interpersonal yang tinggi atau yang baik itu adalah memiliki kecakapan bergaul. Meskipun menjadi seorang manajer, tetapi memiliki sikap mudah bergaul dengan bawahannya atau karyawannya. Yang kelima itu pandai membangun motivasi. Nah, ciri seorang manajer atau pemimpin dalam sebuah manajemen adalah mereka yang memiliki jiwa yang membangun. Misalnya membangun karyawan yang biasa saja lebih berkembang dan selalu mendorong karyawan untuk terus maju. Maksudnya itu membangun karyawan yang biasa-biasa saja yang awalnya menjadi lebih berkembang dan selalu mendorong karyawan itu untuk terus maju dan menjadi lebih baik. Yang keenam itu memiliki kemampuan berkomunikasi dan analisis. Seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam hal mulai dari kemampuan untuk menyampaikan ide, kemampuan untuk berpendapat, hingga memiliki kemampuan untuk membuat analisis masalah yang terjadi dalam perusahaan. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.